yang saya sampaikan di video sebelumnya itu bisa saya buktikan ya. Adapun Yusuf Mansur yang pengecut, menghapus ya, artinya saya barang-barang bukti saya ketika saya hadir di sana, ada video Pak Sastro yang dia hapus, itu bisa jadi bukti apa ini tidak jantan lah gitu ya. Saya benar-benar diintimidasi sama Yusuf Mansur, tidak melawan atau tidak merespon, khawatir dimanfaatkan, jadi pemberitaan dibalikin gitu. Itu yang saya cegah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Di tahun 2022, tepatnya 14 Februari, Wirda Mansur meluncurkan iCoin. Di sini ada portal berita dari CNN Indonesia. Anak Yusuf Mansur meluncurkan kripto iCoin bulan ini. Itu bulan Februari ya. Anak pendakwa Yusuf Mansur, Wirda Mansur, bakal meluncurkan token kripto bernama iCoin bulan ini. Hal tersebut diketahui lewat unggahan posting di akun Wirda Mansur. Di Februari 2022 ini insya Allah gue akan launch token kripto baru, iCoin, Indonesia Coin. Koinnya Indonesia, kata Wirda, dikutip pada Senin 14 Februari 2022. Ini berita tahun 2022 teman-teman. Sengaja saya ulas kembali karena diduga kuat bahwa iCoin Wirda Mansur ini hanyalah kedok dari Yusuf Mansur yang kemudian menggunakan anaknya sendiri untuk kemudian meluncurkan iCoin ini teman-teman. Karena di tahun 2022 seperti yang teman-teman ketahui bahwa nama Yusuf Mansur ini sudah banyak viral di mana-mana. Viralnya karena masalah teman-teman. Mulai dari Batubara, Paytren, Moyavidi, Hotel City, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, dan lain sebagainya teman-teman. Lalu kemudian di bulan Februari tahun 2022 ini tiba-tiba Wirda Mansur meluncurkan iCoin. Saya tidak begitu yakin dan meragukan seorang anak seumur Wirda bisa meluncurkan iCoin tanpa bantuan dari bapaknya, yaitu Yusuf Mansur sendiri teman-teman. Dan kenyataannya iCoin Wirda Mansur ini juga bermasalah. Nanti saya akan tampilkan wawancara Pak Darso Arif dengan seorang korban yang kemudian uangnya mengendap di sana, yang kemudian merasa ditipu oleh iCoin Wirda Mansur ini. Wawancara Pak Darso Arif dengan Bapak Freddy teman-teman. Jadi mohon disimak video ini sampai selesai gitu. Kenapa video ini kami ulas kembali? Salah satunya adalah bahwa Yusuf Mansur di waktu itu begitu getol dan gencarnya juga ikut mengiklankan iCoin Wirda Mansur ini. Sampai dulu ada istilah to the moon gitulah. Intinya dia benar-benar membuat iCoin ini seolah-olah bakal menghasilkan uang banyak bagi orang yang berinvestasi di dalamnya gitu. Bagi orang yang ikut di crypto iCoin ini teman-teman. Tapi kenyataannya kemudian ternyata itu banyak masalah. Nanti ini akan diungkapkan oleh Bapak Freddy, wawancara kami Pak Darso dengan Pak Freddy ini di tahun 2022 teman-teman. Kita menyimak nanti wawancara Mas Aji dulu sama Pak Zaini Mustafa teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau katakan begini, bahwa kenapa saya begitu yakin Yusuf Mansur ada di balik iCoin ini gitu. Wirda Mansur ini hanyalah cangkang yang kemudian digunakan oleh Yusuf Mansur untuk kemudian menarik orang untuk berinvestasi di iCoin ini. Karena yang pertama, nama Yusuf Mansur seperti yang saya katakan tadi sudah viral, dan viralnya itu karena masalah. Yang kedua, Wirda Mansur ini memang bisa dibilang selebgram teman-teman. Followernya banyak dan sering membuat cuitan-cuitan yang juga kemudian itu viral teman-teman. Contohnya dulu sempat viral juga masalah kampus tempat di mana Wirda Mansur ini kuliah, itu sempat menjadi viral di mana-mana. Dan yang ketiga, Wirda Mansur ini memang kerap membuat bisnis-bisnisnya sendiri gitu. Tapi mengenai iCoin ini yang kemudian bermasalah, saya sangat ragu kalau Wirda Mansur ini membuat iCoin ini seorang diri atau tanpa bantuan bapaknya. Saya yakin dan percaya 100% bahwa kemungkinan besar Yusuf Mansur ada di balik iCoin ini gitu. Ya, kita bisa menduga bahwa ujung-ujungnya aliran dana yang kemudian masuk ke iCoin ini seperti yang sebelum-sebelumnya dugaan kami, bahwa digunakan secara pribadi oleh Yusuf Mansur untuk kemudian menyuntik dana ke bisnis-bisnis dia, yang kemudian sekarang yang terlihat adalah warung Stick and Stick, yang itu dinyatakan langsung oleh Yusuf Mansur bahwa dia bergabung di warung Stick and Stick itu di tahun 2010, mengelolanya bersama Jody Brotoseno yang pendiri awal dari warung Stick and Stick ini, yang mana
Semenjak Yusuf Mansur bergabung di warung Stick and Stick ini, perkembangan warung Stick and Stick sangat signifikan, teman-teman. Bisa Anda bayangkan, sebuah bisnis kuliner yang hanya kemudian membuat stick-stickan seperti yang dikatakan oleh Bapak Iqbal, kok bisa membangun cabang begitu banyak dengan dalam waktu yang begitu singkat dan cepat. Di wawancara TV One, Yusuf Mansur sempat mengatakan bahwa di saat COVID saja, di tahun 2020-2021 gitu, mereka bisa langsung mendirikan outlet sekitar 10 cabang gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa sampai saat ini kita melihat bahwa warung Stick and Stick ini tidak sewa lahan, teman-teman, tapi membeli tanah, membangun properti di atasnya gitu. Ini sangat fantastis gitu. Butuh modal yang besar. Kalau kita bisa bayangkan dari untung stick-stick kan tidak saya rasa tidak menutup gitu. Tapi dengan adanya investor bernama Yusuf Mansur, ini bisa sangat masuk akal gitu, bahwa memang mungkin suntikan dana dari Yusuf Mansur yang membuat perkembangan warung Stick and Stick ini sangat pesat, teman-teman. Nah, pertanyaannya, Yusuf Mansur memperoleh duit dari mana sampai bisa menyuntik modal yang begitu besar ke warung Stick and Stick? Seperti yang saya katakan kemarin bahwa saya belum pernah melihat Yusuf Mansur ini membangun bisnis dari nol sehingga membuat dia kaya seperti hari ini. Tidak ada. Melihat pengusaha-pengusaha lain yang memang sukses hari ini, itu mereka punya story, teman-teman. Punya sejarah bagaimana mereka jatuh bangun membangun perusahaannya sendiri sampai bisa sukses dan berhasil seperti hari ini. Tapi tidak dengan Yusuf Mansur. Saya tidak pernah mendengar cerita Yusuf Mansur membangun satu bisnis yang kemudian bisa membuat dia sukses seperti hari ini. Tidak ada, teman-teman. Maka patut kita duga bahwa kemungkinan besar dana-dana yang kemudian dipegang atau dipakai oleh Yusuf Mansur untuk kemudian berinvestasi di tempat lain, ya seperti ini modelnya. Membangun satu bisnis, lalu kemudian orang-orang berinvestasi, nggak lama kemudian bisnis itu mangkrak, tidak jelas berhentinya kenapa, mangkraknya kenapa, dan duit para investor mengendap di sana. Pertanyaannya, diapakan duit itu? Hotel City, tabung tanah, Umroh Merdeka, Moya Fidi, Batubara, Paitren. Belum lagi kemudian ini yang diduga kuat ada Yusuf Mansur juga di belakangnya, itu perumahan Kaisal Mansur. Ada banyak, teman-teman. Mari kita simak wawancara Mas Aji dari channel YouTube Jia TV dengan Pak Zaini Mustafa. Ini adalah seorang pengacara yang banyak menangani kasus-kasus yang bersentuhan dengan nama Jamaah Nur Hati Mansur alias Yusuf Mansur, teman-teman. Video dari Freddy yang mengaku juga menjadi korban iCoin gitu Pak ya. Dan Freddy ini juga melampiaskan kemarahannya dengan membuat IG berjudul Ipo Mansur gitu ya. Di sini banyak sekali video-video misalkan seperti kehaluan dari Yusuf Mansur dan Wirda gitu ya. Kemudian ini juga ada sebuah video ketika Wirda bersama Yusuf Mansur di Dubai ya, mengatakan akan membuka kantor di Dubai gitu Pak ya. Ini juga membawa rombongan dengan logo kaos warung steak gitu Pak. Nah, ini cuma semacam mengendorse atau mungkin warung steak ini juga kebagian keuntungan dari Aiko ini, Pak. Ya, menurut hemat saya kan karena ini kan masih satu keluarga, Mas ya. Ya, Artinya ada Yusuf Mansur, kemudian ada Wirda Mansur yang sama-sama juga ada beberapa orang yang merasa dirugikan. Ini kan satu keluarga. ya, Artinya menurut hemat saya adalah ya satu keluarga ini kong kali kong lah menurut hemat saya. Karena faktanya Yusuf Mansur juga tidak mengembalikan uang investasi yang sudah disetorkan oleh misalnya batubara jamaah Masjid Darussalam, investasi batubara Masjid Darussalam. Kemudian Wirda Mansur juga sampai dengan saat ini apakah mereka mempertanggungjawabkan kan belum selesai juga. Kalau seperti Mas Haji mengatakan tadi ada si Predi dan seterusnya masih ya, hak-haknya belum dikembalikan. Artinya menurut hemat saya eh, ya itulah buah buah jatuh itu tidak jauh dari pohon lah. betul, betul. Kalau pohonnya di atas pasti buahnya ke bawah. Nggak mungkin ada pohonnya kemudian buahnya terbang kan nggak mungkin Mas. Ya, betul. Jadi ada kong kali kong lah di antara mereka ini Ya, begitu. ya, baik. Ya, ini Ya 11-12 lah kalau bahasanya begitu Mas. Ya. ya ini percakapan dari para internal member-member Aikoin yang mengeluh karena merugi karena investasi token kripto di Yusuf Mansur, Wirda Mansur itu juga ada di Instagram milik Freddy begitu ya. Tadi Pak Zeni menyebutkan bahwasannya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu Pak ya.
Nah, ini banyak yang mengatakan bahwa ya memang dari sekian anak Yusuf Mansur, Wirda inilah yang sekiranya wataknya atau tabiatnya itu mirip seperti Yusuf Mansur Pak ya, terkait dengan kehaluannya, kemudian bisnis-bisnisnya. Ya banyak memang, kalau bicara seperti itu banyak kemiripan antara Wirda Mansur dan Yusuf Mansur ini, bahkan sejak dulu gitu. Saya pernah menampilkan video itu di beberapa tahun yang lalu, bagaimana Wirda bercerita mimpi bertemu Rasulullah dengan begitu detail, dan itu sangat meragukan sekali gitu. Oke, itu lain hal, kita bahas di lain waktu teman-teman, karena memang ada banyak kemiripan. Belum lagi ketika Wirda Mansur mengatakan dia bersedekah ke bapaknya lalu kemudian mendapatkan mobil, itu banyak hal tentang itu. Kita fokus ke iCoin Wirda Mansur, yang mana dalam wawancara Pak Darso Arif dengan Mas Freddy atau Pak Freddy mengatakan bahwa dia sempat menghubungi Wirda Mansur ketika kemudian mendatangi rumah Yusuf Mansur karena memang dia merasa keberatan dengan investasi kripto iCoin ini, teman-teman. iCoin Wirda Mansur ini, karena ada banyak hal yang janggal di sana gitu. Tidak berbicara mengenai untung rugi dan segala macam, tidak berbicara seperti itu, teman-teman. Tapi ada beberapa kejanggalan yang kemudian membuat Pak Freddy ini merasa ditipu oleh iCoinnya Wirda Mansur ini. Lalu kemudian dia mendatangi rumah Yusuf Mansur, menghubungi Wirda Mansur, yang katanya waktu itu Wirda Mansur ini, ketika dihubungi, Wirda Mansur mengatakan dia berada di posisinya tidak sedang di rumah. Kalau tidak salah di Bandung waktu itu. Nah, Pak Freddy ini lalu kemudian menghubungi Wirda Mansur, itu posisinya sudah di depan rumah Yusuf Mansur, melihat Wirda Mansur di depan rumah, sedang mengantar tamu untuk pulang. Artinya kan ini ada satu kebohongan, teman-teman. Kalau memang betul, kalau memang mereka posisinya benar, maksudnya Wirda Mansur ini, kenapa dia harus berbohong untuk posisinya gitu? Kenapa tidak temui saja Pak Freddy? Lalu kemudian, setelah kemudian Pak Freddy ini disambut, kemudian ada beberapa hal yang menurut Pak Freddy ini dia mendapat intimidasi gitu. Yang mana pertama HP-nya dicek, lalu kemudian file-file videonya di dalam dihapus yang berhubungan dengan iCoin Wirda Mansur ini. Namun Pak Freddy mengatakan dia tidak berani melawan waktu itu karena takut terjadi playing victim. Maksudnya apa? Maksudnya di sana nanti takutnya pemberitaannya terbalik, justru Pak Freddy nanti yang disalahkan gitu. Karena memang secara pengaruh nama Yusuf Mansur ini lebih terkenal, orang bisa saja lebih mendukung Yusuf Mansur. Kalau hari ini kita berbicara bahwa Yusuf Mansur sudah banyak yang kritik, sudah banyak yang kemudian membuat meme tentang dia, segala macam, itu hari ini, teman-teman. Tapi perlu teman-teman ketahui, di tahun 2020, 2021 saja, belum lagi ke bawahnya saya tidak tahu ya, karena saya mulai membahas Yusuf Mansur ini tahun 2021, itu kami masih dikritik oleh netizen, masih dikritik oleh penduduk media sosial, karena memang masih waktu itu, masih awal-awal saya mulai membahas gitu, jadi saya sampai dikatakan pembenci ustadz lah segala macam gitu. Jadi saya maklum apa yang dirasakan oleh Pak Freddy. Nanti kemudian belakangan ini, setelah kemudian banyak bukti yang kami tampilkan mengenai para korban yang kemudian berinvestasi ke bisnis-bisnis yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur, barulah kemudian netizen itu terbuka matanya. Barulah kemudian masyarakat kita terbuka matanya bahwa memang ada kesalahan dalam bisnis-bisnis yang dibangun oleh Yusuf Mansur ini. Ada unsur kemungkinan, ada unsur kesengajaan yang kemudian sengaja untuk kemudian menumpuk uang di satu tempat lalu kemudian digunakan di tempat lain. Ini dugaan kuat kami, teman-teman. Dan kemudian ini berdasarkan bukti-bukti yang kemudian kami tampilkan, ini semua mengarah ke satu nama, yaitu Yusuf Mansur, teman-teman. Silakan disimak wawancara Pak Darso Arif dengan Bapak Freddy. Ini wawancara di tahun 2022 yang sampai hari ini belum ada perkembangan dan tidak lanjut mengenai uang-uang dari para investor untuk kasus iCoin Wirda Mansur ini yang kemudian tidak kita tahu mengendap kemana duitnya ini. Apakah kemudian mengalir ke bisnis-bisnis Yusuf Mansur? Apakah mengalir ke warung stick and stick? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah dan Yusuf Mansur yang paling tahu mengenai hal ini. Syarat Al-Walid, see you on the next videos. Silakan disimak videonya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Darso Arif Bakuama di sini, seperti yang saya sudah sampaikan di video terdahulu bahwa Akang Freddy akan ketemu saya lagi, dan alhamdulillah hari ini dia hari Kamis tanggal 19 Mei 2021, Kang Freddy akhirnya bertemu lagi dengan saya. Kang Freddy, ya Pak, luar biasa perjalanannya ya. Sudah tampil di video saya yang terbaru. Yang mau saya tanya, kesana lagi itu mau ngapain? Ke rumahnya Yusuf Mansur, Wirda Mansur itu kemarin itu akhirnya tampil di IG juga yang saya ambil jadi video saya itu. Kang Freddy
mau ngapain lagi ke sana, Kang Freddy? Ya, kemarin seperti yang kemarin kita ngobrol bahwa memang Bapak mengkonfirmasi untuk kekuatan saksi memang kurang. Iya, iya. Makanya saya berinisiatif ya datang lagi ke sana, memvideo salah satu saksi, itu Pak Hasan Basri yang menyaksikan intimidasi malam itu. Salah satu security-nya Yusuf Mansur. Oke, teman-teman, kita mungkin ini kediaman Wirda Mansur ya. Wirda Mansurnya nggak ada, Pak ya? Kemana, Pak? Ke Bandung? Pak, polisi yang kemarin apa namanya tuh? Yang malam itu siapa namanya? Oh, nggak tahu, nggak akan datang lagi dia. Namanya siapa, Pak? Nggak tahu saya. Nggak tahu saya itu langsung bawa Ustaz tadi, bawa Ustaz. Apa? Nggak ada namanya, preman sih. Preman? Dia preman aja nggak tahu saya namanya. Oh, polisi preman gitu. Iya. Ya, hari ini mah paling kita nanti ke Pak Haji Ajun aja dulu, teman-teman. Kita nanti konfirmasi lah. Minta bantuan untuk keberadaan ini rumah Yusuf Wirda Mansur ya. Ya wah lah. Ini gedung ya. Ini gedung yang kemarin saya diintimidasi. Salah satu saksinya itu ya bapak ini nih. Pak, bapaknya namanya siapa, Pak? Bapak namanya siapa, Pak? Saya, Hasan Basri. Bapak Basri. Pak Basri. Ya waktu Hasan Basri. Yang waktu malam itu saya ada ya, Pak? Iya. Ya, saksi kan. Oke, Pak. Makasih, Pak ya. Pak minta izin dulu. Sebentar ini. Ini. Ya, ini ruangan yang waktu malam itu. Ya, itu akhirnya berhasil divideokan ya. Saya berhasil video. Dan videonya itu aman ya. Pak Hasan Basri ini baik. Jadi di awal juga ketika saya tanya, Pak Yusuf Wirda Mansurnya ada, dia bilang ke Bandung. Karena saya yakin saya duga sudah di briefing juga bilang ke Bandung. Tapi kan posisi beliau memang kerja di sana. Jadi saya bisa memaklumi lah. Iya. Dan ketika Wirda ketahuan tidak ke Bandung, dia juga bilang, saya memang kerja. Kan. Saya mah cuma kerja. Ya, jadi saya maklum gitu. Iya. Makanya untuk ketika saya datang lagi ke sana, beliau juga udah biasa, seperti sudah kenal. Sudah kenal ya. Tapi kan saya untuk kepentingan membuktikan bahwa cerita saya waktu di video sebelumnya sama Bapak itu benar, saya video. Bapak itu salah satu saksi, Pak Hasan Basri itu. Dan ruangan yang dipakai saya sama Yusuf Mansur di dalam itu ada di sana. Intimidasinya di situ, di kursi yang itu. Tapi ruangan itu tempat kami Yusuf Mansur bilang, saya sebagai bapaknya akan mengganti di situ. Itu di dalam itu. Kemarin ketemu lagi RT. RT nggak ada, tapi yang ada istrinya. Terus saya minta nomor. Minta izin tetap. Iya, tetap. Minta nomornya Pak RT ya. Bahkan saya kan bikin video di depan rumah RT itu karena Pak RT nggak ada. Tapi ngobrol sama ibunya dan minta nomor telepon Pak RT lewat ibunya. Jadi kemarin tetap nggak bisa ketemu Wirda ya? Tidak bisa. Dia bilang ke Bandung lagi. Bilang ke Bandung lagi. Tapi saya memang kepentingannya kemarin untuk memperkuat cerita yang di video sebelumnya. Tapi andai kalau ketemu Wirda kemarin akan minta. Saya yakin dia tidak akan bisa atau tidak mau akan ketemu. Mau ketemu ya. Kang Freddy, intimidasi itu yang Kang Freddy bilang pada video yang akhirnya tidak saya tayang itu memang membekas sekali ya ke Kang Freddy ya, intimidasi itu ya. Iya, ya karena nantang gitu ya. Si Ucup atau Yusuf Mansur harusnya jangan kayak pengecut lah, laki-laki akuin gitu. Ya kan semalam itu ngajak berantem ya, kalau mau berantem ayo gitu maksudnya kan. Kalau maksudnya itu saya itu kan kepentingan saya mediasi, baik-baik lah dari pelanggaran iCoin kita baik-baik cerita. Tinggal mengganti rugi, kan? Tapi memang saya melihat di video lain korban Yusuf Mansur juga memang seperti itulah dramanya. Di awal memang seperti yang baik, kemudian di selang berapa menit flying victim gitu. Jadi kita seolah-olah yang dilemparkan kesalahan gitu. Jadi mancing-mancing provokasi biar ribut. Jadi yang tadinya kita bahas aset, malah bahas kesalahan yang lain, saya memvideo. Kemudian bukti transfer juga nggak terbukti, Pak. Bohong itu. Kang Freddy, sebenarnya ini kan berawal dari investasi kripto yang Anda lakukan terhadap ICN. Wirda. Indonesia Coin Nusantara. Indonesia Coin Nusantara. Nah, bisa nggak Kang Freddy kepada pemirsa Toibah channel yang awam ini, kripto itu bagaimana sih ceritakan kripto itu secara umum lah biar pemirsa juga tahu. Itu sebuah mata uang digital yang seperti apa sih?
Ya, biar dia tahu. Ini kan berawal dari untuk edukasi kripto nanti mungkin di segmen khusus kripto itu apa, bagaimana cara penggunaannya, kenapa bisa menjadi kripto aset atau cryptocurrency itu ya. Dari kripto, karena kripto sendiri itu sebenarnya teknologi blockchain yang berbasis kriptografi lah. Ya kalau bahasa komputasi, bahasa pemrograman yang memang disepakati nanti bisa jadi kripto aset, cryptocurrency juga, kripto money juga bisa. Iya, artinya itu mata uang digital lah yang bisa bertransaksi di dunia maya lah, gitu. Bisa. Iya, ya artinya pada pokoknya kita harus punya uang juga ya kan, harus punya uang dulu kan, baru bisa berinvestasi kripto itu kan. Iya. Kalau nggak punya uang ya nggak bisa kan. Seperti IPO lah. Jadi seseorang menawarkan proyek dengan cara kita membeli portofolio atau lotnya itu, kita kalau di kripto ini membeli koinnya gitu, atau tokennya kalau di istilah di jaringan, di luar jaringan sendiri mah tokennya. Oke. ICN itu Indonesia Coin Nusantaranya Wirda ini. Indonesian Coin aja. Indonesia Coin oke. Coin. N-nya itu kalau nggak salah Nusantara deh. Indonesia Coin itu. Itu adalah bagian dari mata uang kripto ini kan, Bang Freddy. Nah, orang berinvestasi itu gimana? Mau berinvestasi dengan ICN-nya Wirda itu gimana? Ya, seperti hal yang lain, project-project lain, ICN ini sama menawarkan project ya teknologi metaverse, kemudian NFT dan ekosistem ICN lah intinya. Ya gitu, jadi menawarkan proyek kripto itunya. Iya, artinya di Indonesia kan banyak, bukan hanya Wirda kan? Iya banyak. Nah, kenapa Anda tertarik dengan Wirda? Ya kalau yang lain saya tidak, ketika Leslar dan lain-lain saya ketika dia listing saya tidak ada duit. Iya. Ketika Wirda meluncing proyeknya saya kebetulan ada duit. Iya. Dan secara memang logika pamor Wirda itu memang lumayan ketika dia bikin project lebih mudah dikenal, tidak seperti project-project masyarakat biasa. Artinya butuh promo berlebih untuk memperkenalkan. Kalau sekelas Wirda mungkin tidak. Tidak ada masalah tuh untuk ini, untuk apa namanya, untuk pembuatan projectnya gitu, tidak ada masalah. Karena secara umum ya semua siapapun bisa bikin project dengan catatan yang memang mengerjakan project itu atau menunaikan janji-janji dalam project. Berapa sih nilai investasi Anda di itu? Sehingga begitu ngotot untuk mau datang ke Wirda untuk kurang lebih 6 BNB atau 36 juta. 36 juta. Berangsur. Itu berangsur. Jadi beli pertama, kemudian gagal naik ya, kita beli lagi kan untuk kompensasi. Tapi kita mengukur membeli lagi karena ada harapan dia memberikan janji yang jika janji ini ditunaikan kemungkinan akan naik lagi. Aset yang pertama mungkin selamat, tapi ternyata tidak dibuktikan juga sehingga para investor malah menjual semua. Oke lah, kamu itu sebutkan janji Wirda itu sehingga menurut Anda tidak terpenuhi, terus mau minta kembali dan mendapat intimidasi itu. Janjinya apa? Janji dari mana? Dari pihak Wirda terhadap Anda sehingga dari iCoin. iCoin itu menjanjikan akan listing di 3 market, kemudian akan diaudit oleh auditor ternama di dunia inilah, di dunia kripto lah, Certic gitu. Tapi itu dijanjikan di bulan Maret semuanya. Semua akan terlaksana di bulan Maret. Tidak ada. Itulah yang membuat Anda mau minta kembali uang investasi. Ya saya anggap itu pelanggaran karena tidak dibuktikan. Orang itu kan beli karena ada itunya. Iya. Orang beli karena dijanjikan itunya dan beli lagi karena dijanjikan itunya. Ternyata tidak, berarti kan bohong. Ya. Dan itu penipuan. Ya penipuan karena dia mengatakan yang tidak dia lakukan. Iya. Dia tidak melakukan apa yang dia katakan gitu. Membuat orang jadi kepercayaan kurang sehingga harga turun dampaknya gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang kan sudah 2 kali ke sana. Wirda juga udah tahu Anda mau minta. Terus kan kalau nggak dipulangkan uangnya, mau apa? Ke siapa? Iya, mau kalau saya kan kejar terus. Maksudnya itu tetap bisa melewati jalur hukum. Tapi kan saya sudah melewati jalur-jalur komunikasi lah. Tapi tidak ada respon yang baik, malah dapat intimidasi dari Yusuf Mansur. Jalur hukumnya kayak apa? Iya, saya gugat ya. Gugat masuk penipuan 378. 378. Masuk penipuan. Gitu ya. Persiapan saya sudah ada ya? Iya, sudah ada pengacara yang mau mendampingi. Yang digugat Wirdanya? Wirdanya posisi selaku CEO. Oh gitu ya, CEO ya. Oke lah, nanti kita tunggu aja langkah-langkah Kang Freddy untuk menggugat Wirda Mansur soal investasi kripto yang dia lakukan di perusahaannya Wirda gitu. Sekarang masih soal intimidasi itu masih terus dipermasalahkan. Iya, itu mah masalah pribadi sebenarnya. Saya
Saya sangat menyayangkan di video sebelumnya saya bilang memang tidak pantas untuk dilabeli Ustadz Yusuf Mansur ini. Gitu ya. Jauh banget, ya preman aja udah. Kalau teman-teman, saya juga beberapa minggu ini melihat memang gaya yang sama dia gunakan pada Ibu Ica itu. Ica, ya. Sama, seperti di awal baik terima, terus ngegas. Gitu. Iya. Ya kita kan kalau di dalam ruangan dia udah bilang clear akan diganti ya udah. Tapi di luar kenapa beda lagi, mancing cari yang lain? Iya. Kenapa nggak dari sebenarnya dia tahu saya memvideokan itu sebelum dia bawa saya ke ruangan. Kenapa nggak dimasalahkan dulu? Iya itu yang disayangkan itu kenapa memang tidak ada yang bisa menyaksikan itu sehingga ya makanya saya bikin video lanjutan sebagai klarifikasi lah ya. Saya membuktikan salah satu saksi yang hadir malam itu ya Pak Hasan Basri ini. Iya. Ini masih punya hati nurani, masih bisa diselamatkan, masih jujur, cuman masih terikat kerja saja di sana. Iya. Oke. Ya, kita tidak tahu kalau ke depan nanti ada intimidasi kepada Pak Hasan Basri atau tidak, nggak tahu kan? Iya. Yang penting saya sudah membuktikan salah satu saksi malam itu yaitu Pak Hasan Basri. Saya berani mempertanggungjawabkan bahwa salah satu saksi malam itu ya Pak Hasan Basri. Ya. Saksi bahwa Anda diintimidasi oleh. Dia menyaksikan. Dia menyaksikan saya suruh tanda tangan, menyaksikan. Tanda tangan penyerahan HP. Iya, penyerahan HP dipaksa bor itu. Tapi itu ya, poinnya itu saya tidak melawan karena saya berpikir ini sudah memang disiapkan gitu strateginya gitu, atau misalnya kebaca banget ini kayaknya mau main play victim ke saya gitu. Iya. Jadi coba mengkambing hitamkan saya padahal di dalam ruangan sudah deal-dealan akan diganti. Oke. Saya bisa nahan diri aja walaupun secara fisik itu dipancing-pancing kan. Pertanyaan terakhir. Yang sama dengan Anda ini kan banyak orang. Iya. Terus Anda sendiri ketika proses mau meminta kembali dapat intimidasi. Pesan-pesan kepada teman-teman Anda apa? Ya ini pemahaman buat kriptonya teman-teman biasanya mereka itu bilang ya kalau ini nggak percaya cut loss saja, itu tidak bisa dilakukan. Seorang CEO itu dia berhasil mengumpulkan dana secara otomatis harusnya berhasil mengerjakan proyek harusnya. Iya. Kita juga ngerti mana resiko market karena bukan itu yang kita tuntut. Karena ketika developer melawan trader yang lain kita bisa melihat gitu. Tapi ini bukan Project Crypto Wirda ini beda sama yang lain ya. Bedanya? Ya. Para investor meninggalkan atau menjual cut loss itu karena benar-benar kecewa gitu. Cuma mereka secara umum nggak mengerti kalau kita dirugikan ya tuntut, jangan enak aja. Developer jangan siap untungnya saja, tapi siap juga rugi. Kalau nggak rugi barang ya untung barang harusnya. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada Anda, siap rugi juga gitu. Kenapa jadi dipermasalahkan? Kenapa? Oh dia nggak ini, artinya kita menuntut. Sebenarnya penyebab kerugian dia. Penyebab kerugian itu karena dia mengatakan sesuatu yang tidak dia buktikan sehingga para investor kabur gitu. Kan saya di video Instagram sudah saya buat. Kalau tahu Wirda tukang ngibul ngapain invest? Kita kan tidak tahu. Iya. Kita kan tidak tahu. Iya. Nah dia secara harusnya tahu sebagai CEO profesional. Kalau dia udah mengatakan harusnya dibuktikan. Sebenarnya menurut Anda Wirda itu sudah cocok dari CEO sebuah usaha begitu nggak? Ya secara kualifikasi kompetensi menurut saya belum. Karena dari AMA pertama pun kelihatan tidak menguasai materi atau proyek atau pengkondisian para investor itu di awal. Ya. Di awal. Ketika market hancur pun jatuh pun tidak tampil selama sebulan. Benar-benar nggak ngerti, malah menghadirkan mod yang email itu. Kenapa itu gak dari awal disadari sehingga tidak terjadi? Saya kan udah ngasih tahu. Ketika di awal Wirda Mansur ini seperti bocil lah ya. Ketika AMA itu saya langsung komplain, itu coba lebih elegan. CEO-nya ya kayak jangan kayak gitu, komunikasi lebih elegan. Masa CEO kayak bocil gitu. Nah, kemudian saya dibatasi lah. Terus ada sepil nanya kantor, saya bilang ada kantor di Dubai dan Indonesia, saya tanya kantor. Setelah itu saya di mute. Di mute oleh menerima lagi aset. Iya. Akses untuk ke sana. Iya. Berarti memang Wirda nggak pantas ya? Iya. Nggak pantas ya. Tapi kan di balik itu kan ada orang yang bantu Wirda. Siapa yang Anda tahu? Ada IMEI. Okay. IMEI ini bukan tim, karena yang membuat ICN itu ya si Wirda Mansur sama Alvin Komarul ini. Ya. Itu yang di belakang. Iya, kalau yang lainnya sisanya hanya moderator yang memang dibayar untuk mengkondisikan grup. Iya. Ya bukan core team, ya. Kalaupun IMEI ngaku itu core team, itu artinya
setelah jalan ini, setelah Wirda tidak mampu melayani komunikasi para investor, kita nggak pernah ngomong di AMA karena di mute. Artinya memang tidak punya kapasitas ke sana. Iya. Saudara-saudara, email yang barusan disebutkan oleh Freddy ini adalah orang yang pernah menghubungi saya dan keberatan dengan video yang pernah saya tampilkan di channel ini. Bicara soal kripto Wirda ini, saya rasa masih banyak hal yang akan dikupas oleh Kang Freddy. Mudah-mudahan dia masih punya potensi, punya energi untuk menjelaskan kepada kita semua. Mudah-mudahan video ini walaupun tidak tuntas, tapi saya terasa cukupkan sini. Kang Freddy sudah memenuhi janjinya untuk tampil di video saya menjelaskan soal intimidasi yang dia alami dan soal kedatangan dia kedua kali ke rumah Jam'an Nurhotin Mansur dan Wirda untuk meminta kembali uang investasinya. Kang Freddy, terima kasih banyak ya untuk sementara ya. Mudah-mudahan ke depan kita akan bedah lagi masalah ini lebih. Ya, terakhir saya sebenarnya klarifikasi hari sama Pak Darso ini untuk meyakinkan bahwa yang saya sampaikan di video sebelumnya itu bisa saya buktikan ya. Adapun Yusuf Mansur yang pengecut menghapus ya, artinya saya barang-barang bukti saya ketika saya hadir di sana, ada video Pak Sastro yang dia hapus, itu bisa jadi bukti apa ini tidak jantan lah gitu ya. Gentle sebagai laki-laki. Kemudian untuk masalah kripto Wirda, saya rasa saya bisa menjelaskan detail di segmen lain Pak ya. Cuman ya tadi cuma singgung sementara. Saya pikir tadi pengennya bahas resmi pembuktian bahwa video yang Bapak kemarin di take down itu karena di chat sama email itu bisa saya buktikan itu kebenarannya. Saya benar-benar diintimidasi sama tim Yusuf Mansur, tidak melawan atau tidak merespon, khawatir dimanfaatkan jadi pemberitaan dibalikin gitu. Itu yang saya cegah gitu. Tapi semua yang saya ucapkan atau cerita itu saya berani mempertanggungjawabannya gitu. Saya juga menunggu kalau sudah ada langkah hukum nanti kabari saya ya, biar kita kabari kepada penonton semua bahwa Pak Freddy sudah melakukan advokasi untuk investasi yang dia lakukan dengan kriptonya kita. Terima kasih banyak Kang Freddy ya. Sampai ketemu lagi Kang Freddy ya. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.